Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk ujian praktek mata kuliah mesin perkakas kali ini, kami mendapat tugas untuk membuat video berdurasi 10 menit. Menjelaskan tentang mesin las, mesin perkakas, sebagian dari mata kuliah mesin perkakas. Banyak bidang dari mesin perkakas, banyak jenis dari mesin perkakas. Salah satunya mesin las. Beberapa jenis lain ada di beberapa bengkel yang memang memiliki peralatan yang lengkap. Untuk mata kuliah mesin perkakas kali ini, kami mendapat tugas menjelaskan atau berada dalam bengkel menjelaskan tentang proses kerja mesin las. Untuk kali ini saya langsung berada di lapangan, dalam proses sedang mengerjakan pemasangan pintu pagar dalam kondisi memiliki roda kaki yang patah. Kami mendapat tugas untuk memperbaiki roda kaki tersebut. Sebelum kita melaksanakan proses pengelasan, saya akan menjelaskan tentang beberapa perlengkapan dalam proses pengelasan. Baiklah, kita akan menjelaskan yang pertama tentang mesin las atau biasa dipanggil inverter. Untuk mesin las yang kita gunakan saat ini adalah mesin las bermerek Laconi. Mesin las ini memiliki 450 watt. Model untuk mesin las ini adalah Basic 123 iX, kapasitinya 20 ampere sampai 120 ampere. Untuk dati cycle-nya 120 ampere. Itu dalam kondisi non-stop. 450 watt, lebih kurang 450 watt untuk low LO-nya, dan LI-nya 20 ampere, LI-nya 2 ampere plus 220 volt. IP-nya ini adalah biasa instruction manual before use. Di sini untuk mesin las biasanya dia memang selalu ada seperti ini untuk yang model kawat, untuk yang model las elektroda. Jadi mulai dari ampere 10 sampai dengan ampere 120. Jadi ampere ini digunakan sesuai dengan bahan yang kita pakai untuk melas ataupun bahan bidang kerja yang kita las itu apa. Jika kita mengelas bidang kerja yang dalam keadaan tipis atau bidang kerja yang tipis seperti plat itu dia gampang bolong. Kalau kita pakai ampere yang tinggi, plat tersebut akan bolong. Itu biasa besi holo. Saat kita mengelas besi holo itu biasanya ampernya cukup ampere 70, 75, 60 udah bagus. Untuk peralatan mengelas, beberapa alat yang di sini mungkin kurang lengkap, tapi ini udah cukup mewakili. Kita punya sarung tangan. Ini sarung tangan mengelas itu khusus. Dia tebal, dia tahan panas. Selanjutnya kita ada safety glass untuk mengelas. Dia gelap karena kondisi kita ngelas kan silau. Selanjutnya ada ini kacamata safety glass, tapi ini kondisinya dia bisa dipegang. Ini model yang pegang-pegang, safety glassnya yang pegang-pegang aja. Jadi dia sekali-sekali begini. Selanjutnya kita ada biasa ada water pass untuk mengukur keadaan bidang kerja agar dia rata. Nih, water pass fungsinya untuk meratakan bagian bidang kerja kita. Setelah water pass, ini ada elektroda. Kalau orang bengkel las biasa panggil kawat las. Jadi nggak semua, kalau bahasa di kampus kita panggil elektroda, tapi kalau di dunia kerja, di dunia perbengkelan, orang panggil kawat las. Bahkan kalau kita pergi ke toko bangunan, kita cari elektroda, nggak ada kata orang bangunan. Selanjutnya ada gerenda. Fungsi gerenda untuk motong besi, motong bidang kerja, ataupun meratakan bidang kerja, meratakan bagian yang kita las. Karena kan bagian yang kita las itu belum rata, maka fungsi dari gerenda untuk meratakan bidang las. Selanjutnya untuk gerenda tersebut bisa beberapa fungsi. Untuk mata potong dia sedikit lebih tipis, ini kan tebal. Kalau mata potong dia tipis. Ini ada lagi yang tipis lagi.
Kalau ini bisa untuk meratakan bidang kerja juga. Selanjutnya kita ada siku. Siku yang kita tahu sendiri, fungsi siku adalah menyesuaikan bidang kerja. Kita punya di sini ada sikat las untuk membersihkan bagian kotoran-kotoran dari las. Setelah kita mengelas, kadang itu elektrodanya menempel, mengotori bagian bidang las. Jadi kita harus bersihkan menggunakan sikat. Selanjutnya kita punya marker atau spidol untuk memberi tanda bidang yang akan kita las. Palu untuk membersihkan juga bagian yang setelah kita las itu masih banyak kotoran yang menempel, jadi kita harus pukul dulu pakai palu agar kotorannya jatuh. Ini kita punya magnet las biasa digunakan untuk melekatkan bidang kerja agar kita nggak susah-susah pegang. Nah, seperti ini. Jadi bidang kerja yang akan kita las dia nggak jatuh, itulah fungsi dari magnet las. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara pengelasan. Cara pengelasan yang akan saya praktekkan ini menggunakan las elektroda. Yang kita tahu sendiri bahwa las itu banyak jenisnya. Ada las stick, las mic, las karbit. Untuk kali ini kita memakai las elektroda. Las elektroda dia cukup pakai mesin biasa, mesin inverter biasa seperti ini. Oke, kita akan hidupkan mesinnya. Untuk ampere kita di sini pakai 90 ampere karena bidang kerjanya cukup kita pakai 90 ampere 90 karena bidang kerjanya boleh dikatakan cukup besi yang tebal dan elektrodanya pun elektroda yang besar. Jadi kita harus pakai api atau ampere yang cukup besar. Oke, ini kondisinya keadaan sudah kita las. Jadi setelah kita las dia nggak bisa langsung kita percaya kondisi dari las kita tersebut. Jadi kita harus pukul dulu atau kita palu dulu agar kotorannya turun. Selanjutnya kita sikat. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang cara kerja mesin las. Jadi prosesnya cukup gampang, cukup nggak susah dipelajari karena dia pekerjaan yang bisa kita lihat. Hanya kita perlu terbiasa. Oke, demikian video yang saya buat untuk melaksanakan tugas ujian praktek mata kuliah mesin perkakas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.